Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januarini Rahayu Ananda, NIM 86056599, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPJJ UT Majalengka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 filsafat ilmu, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat dunia pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu secara mendasar, kritis, dan menyeluruh. Filsafat ilmu mengkaji hakikat ilmu, landasan, dan tujuan ilmu. Sedangkan filsafat ilmu dalam pendidikan adalah cabang filsafat yang mengkaji dan merumuskan dasar-dasar konseptual serta tujuan dari proses pendidikan. Filsafat memegang peranan penting dalam ilmu pendidikan karena filsafat memberikan arahan dan pedoman dasar bagi upaya perbaikan, peningkatan kemajuan, dan landasan yang kokoh untuk memelihara sistem pendidikan. Filsafat tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga menghasilkan pendidikan. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi memperkuat apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Sedangkan aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, serta etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Soal nomor 2, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. 3. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, maksudnya intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Nomor 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menyediakan 3 pilar kerangka kerja kritis yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai problem pendidikan secara mendasar, sistematis, dan komprehensif melalui 3 pendekatan. Ke-1, ontologi. Ontologi menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, memperoleh metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi menilai dampak dan nilai solusi tersebut, apakah bermanfaat. Nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan hakikat ilmu, landasan ontologi, cara penyampaian dan cara memperoleh pengetahuan, landasan aksiologi, dan mempertimbangkan nilai dan manfaat, landasan aksiologi. Lalu proses pembelajaran, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap, keterampilan sebagai bagian dari pendidikan. Kesimpulannya, filsafat ilmu sangat penting bagi pendidikan karena pondasi utama dalam merumuskan arah tujuan, metode pembelajaran, dan nilai moral.
Dalam pendidikan, filsafat ilmu sangatlah penting karena sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu tutor. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.